Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini saya gantikan pakai video ya untuk mata kuliah pragmatik. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak punya niatan untuk meninggalkan satu materi pun di materi pragmatik ini, karena ada beberapa hal, karena saya juga masih mahasiswa, saya juga terikat oleh aturan-aturan mahasiswa. Misal kalau dipanggil dosen ya datang, misal kalau ya sak repotan lah, karena posisi saya masih sama seperti kalian. Langsung saja, hari ini kita akan membahas tentang pragmatik, tapi mungkin belum lengkap ya, karena nanti setelah ini yang melengkapi kalian nanti yang presentasi. Tapi setidaknya di pertemuan ini kita akan masuk ke apa itu pragmatik dan ini sebenarnya ilmu apa sih? Kita bahas dulu beberapa yang sudah saya tulis tentang Introduction Pragmatics, Fundamental of Effective Communication. Jadi sebenarnya pragmatik itu masuknya di kajian ilmu komunikasi. Selain bahasa juga masuk ke kajian ilmu komunikasi. Lalu apa sih kajian yang dikaji dalam ilmu pragmatik? Yang pertama, di tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari kali ini, harapan saya nanti kalian mampu menjelaskan pengertian pragmatik secara umum. Ojo sampai kalian seorang mahasiswa bahasa sastra Arab atau ahli yang disiapkan untuk menjadi ahli linguistik tapi nggak ngerti apa itu pragmatik. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan, salah satu tujuan pembelajaran kita, nanti kalian bisa menjelaskan pengertian pragmatik secara umum. Yang kedua, tujuannya kalian bisa membedakan ilmu pragmatik dari cabang linguistik lain, contoh fonologi, morfologi, sintaksis, sama semantik. Terus tujuan pembelajaran lain adalah mengidentifikasi contoh fenomena pragmatik dalam kehidupan sehari-hari. Terus menyadari relevansi pragmatik dalam komunikasi efektif. Yang pertama, mari kita mulai dari judul apa maksudnya. Kita akan membahas beberapa kalimat ambigu atau secara kontekstual ya. Misal contoh misal begini. Ada orang mengatakan saya lapar gitu. Saya lapar. Kalau ada orang mengatakan saya lapar, kalimat ini sebenarnya adalah bukan kalimat perintah, tapi kalimat berita. Ingin memberitakan saya lapar. Tetapi Anda tahu enggak, ketika ada anak kecil bilang ke ibunya, "Bu, saya lapar," gitu. Apakah kalian sebagai orang tua bilang bahwa, "Oh ya udah itu kan kalimat berita," gitu. "Oh ya sudah, saya lapar." Ya enggak apa-apa, wong lapar gitu. Oh gak ngono. Bahwa dalam sebuah ucapan itu terkadang kalimat berita itu punya banyak makna. Salah satunya adalah makna perintah. Perintahnya adalah kalau anak ini bilang saya lapar, berarti anak ini sebenarnya tidak ingin memberitakan, tapi ingin ngongkon ibu atau ingin mengongkon wong tuane itu untuk ngambilkan makanan, begitu. Jadi dari sini kalian paham nggak? Seharusnya ada kalimat berita, tapi maksudnya bukan berita atau ingin memberitahu, enggak, tapi ternyata ingin memerintah. Misalnya kayak contoh, dalam bahasa lain, misal kayak contoh waktu kalian kecil ada yang seneng menek-menek meja, menek-menek kursi, terus orang tua kalian bilang teruskan nak, misal gitu. Kata teruskan nak ini berarti nyuruh terus apa nyuruh berhenti? Satu sisi kata teruskan itu maknanya adalah meminta untuk melanjutkan. Tetapi yang dimaksud di sini bukan melanjutkan, tapi malah nyuruh berhenti. Lah yang salah dari sini, siapa yang salah? Apakah orang tuanya yang salah nyuruh? Ataukah si anak ini kurang pemahaman tentang linguistik? Karena yang dimaksud nyuruh di sini malah ngelarang gitu. Oke?
Selanjutnya, kita masuk ke pengertian pragmatik dulu. Jadi dari kasus ini kalian sudah tahu ya bahwa ternyata ketika sebuah kata itu diucapkan, itu dimensinya itu tidak hanya makna, tidak hanya sebuah kata, tetapi makna juga ikut. Maka definisi pragmatik itu adalah cabang linguistik yang mempelajari makna dalam sebuah konteks. Jadi pragmatik ini fokus pada bagaimana konteks mempengaruhi interpretasi ujaran. Bagaimana ujaran itu ternyata punya konteks yang berbeda. Misal kalian tulis, misal kayak contoh, ketika orang tua bilang, contoh misal, ya sudah kalau kamu tidak punya malu, ya sudah lakukan sakarepmu, misal. Kata-kata lakukan sakarepmu itu kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, itu maksudnya adalah ya sudah kalau begitu lakukan sesukamu. Ini kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, ini maksudnya adalah memerintah untuk melakukan sakarepmu. Padahal yang diinginkan dari sini adalah maknanya, jangan lakukan itu. Lah, pragmatik ini membahas seperti itu, bahwa cabang ilmu linguistik yang mempelajari makna dalam sebuah konteks. Konteksnya apa? Ketika ibu itu marah, ya sudah, berarti maksudnya ngelarang gitu, bahwa sebuah bahasa atau sebuah makna itu digantungkan pada konteks. Oke ya. Nah, ilmu yang digunakan untuk mempelajari ini namanya pragmatik gitu. Karena lebih fokus pada bagaimana konteks atau ujaran itu diucapkan. Terus, penekanannya pada apa sih? Yang pertama, pragmatik itu menekankan bahwa makna sebuah ujaran itu tidak hanya bergantung pada kata-kata yang digunakan, tetapi juga pada siapa yang berbicara, kepada siapa, di mana, kapan, mengapa. Misal kayak contoh, ada guru kalian atau dosen kalian yang datang ke rumah, terus dosen kalian bilang, di sini banyak pohon kelapa ya, asal begitu. Ya kalian jadi mahasiswa ya ojo terus menengahi. Oh berarti dosenku iki njaluk klopo ngono. Atau bilang, oh ya Allah rumahmu jauh ya ternyata dari kampus begitu. Lah, ya terus menengahi gitu. Berarti di sana ada pragmatik. Karena apa? Ketika dosen mengatakan seperti itu, ada sebuah konteks. Kapan, mengapa dia bisa mengucapkan itu, berbicara pada siapa, dan di mana tempatnya, itu ternyata mempengaruhi sebuah makna. Terus, maka menurut ahli, misal Stephen Levinson ini mengatakan bahwa pragmatic is the study of the relation between language and context that are basic to an account of language understanding. Bahwa pragmatik adalah sebuah ilmu yang mempelajari tentang relasi bahasa dan sebuah konteks. Ini disebut dengan pragmatik. Jadi bahasa itu tidak dilihat dari sekedar ini kalimat apa, tidak. Tapi dilihat ini maknanya apa dalam sebuah konteks. Jadi kalau ilmu kalian hanya murni membahas makna, itu kajiannya bukan di pragmatik, tapi semantik. Tapi kalau pragmatik ini benar-benar harus ada hubungannya antara konteks dengan bahasa. Jadi bahasa dihubungkan dengan konteks makna, maka cabang yang paling sesuai adalah pragmatik. Atau bilogotil arabiyah yusama bi pragmatiyah. Nih. Makanya tahun-tahun kemarin itu banyak yang judulnya tentang pragmatik. Ya karena apa? Ya karena penelitian ini lebih menarik daripada penelitian lain. Misal kayak contoh fonologi atau morfologi ini agak menarik untuk pragmatik karena dia akan mencari makna dan kadang makna itu berbeda dari maksud yang ditulis gitu. Sekarang kita masuk ke fonologi. Apa perbedaan pragmatik dengan cabang linguistik lain? Yang pertama, kita lihat dari fonologi. Apa bedanya fonologi sama pragmatik? Yang pertama, kalau fonologi itu studi tentang sistem bunyi suatu bahasa, tidak melihat kalau fonologi itu murni studi sistem bunyi suatu bahasa. Misal,
kul atau kul, yang benar itu kul atau kul. Misal ada orang yang sholat mengatakan kul pakai kof, berarti benar. Tapi kalau pakai kaf kul ya salah. Karena apa? Karena antara kof dengan kaf itu hurufnya mirip. Oke? Karena mirip bisa saja salah. Ketika dia bilang pukul pakai kaf, artinya kul dari kata akala ya kul, makanlah. Berarti kalau kul huwallah berarti makanlah wahai Muhammad. Sopo Allahu, malah keliru kok. Nah, ilmu yang mempelajari bunyi namanya fonologi. Sedangkan pragmatik itu tidak hanya membahas segelintir tentang bunyi, tapi makna di dalam bunyi itu. Jadi kalau kalian hanya membahas tentang suara ini gimana, kof sama kaf ini keluarnya gimana, tak sama dal itu dekatnya bagaimana, itu di fonologi. Terus yang kedua, morfologi. Perbedaan pragmatik dengan cabang morfologi. Jadi kalau morfologi itu studi tentang struktur kata. Tentang struktur kata. Contoh dalam bahasa Indonesia itu ya ada kata berlari, kemudian dibentuk dari kata dasar lari. Terus ada orang yang lari namanya pelari. Kalau dalam bahasa Arab misal, kalau pergi, dhahaba. Kalau orang yang pergi, dhahib. Lah, ini namanya morfologi, perubahan tentang struktur kata. Yang berubah itu kata. Terus ada sintaksis. Sintaksis ini apa? Studi tentang struktur kalimat. Contohnya, bagaimana kata-kata diatur dalam kalimat. Contoh masalah kayak dhahaba zaidun qaimun misal. Dhahaba pergi sapa zaidun zaid. Nah, berarti dhahaba ini fi'il. Kemudian qaimun itu jadi apa? Lah itu sintaksis, atau kalau dalam bahasa Arab disebut dengan ilmu nahwu. Kalau morfologi itu ilmu shorof. Lah, fonologi, morfologi, sintaksis itu belum bicara tentang makna. Saya ulangi. Fonologi, morfologi, sintaksis itu belum bicara tentang makna, hanya bicara tentang ini benar, secara kalimat benar, secara sintaksis benar, itu tapi belum bicara tentang makna. Misal nih Kak, contoh, dzaraba kursiyun al-maktaba, misal, kursi memukul meja, salahnya ada di mana? Ya benar, kalau dilihat dari morfologi, dzaraba yang memukul, ke madrasatun kalau dilihat berarti doroba madrasatun. Loh, madrasatun kan perempuan, berarti salah secara sintaksis. Lah, terus ini kalau bilang morfologi itu belum fokus pada artian, tapi masih fokus pada ini gramatikanya salah nih, mestinya bukan doroba madrasatun tapi dorobat madrasatun. Itu. Ini kajiannya masih di sintaksis, oke? Sintaksis ini masih belum membahas ini benar salah secara makna. Ya masa ada. Terus nanti kalau mau bicara tentang makna, itu baru setelah itu kita bahas tentang semantik, yakni studi tentang makna kata dalam kalimat secara literal, Secara literal. Literal itu maksudnya tidak penting konteks, tapi secara literal begitu. Contoh kata, misal kayak contoh, kalian pernah mendengar kata-kata baiti jannati, rumahku adalah surgaku, misal. Terus kemudian kalian lihat, apa ya makna rumah di sini? Apakah rumah ini maksudnya adalah suami atau istri begitu? Nah, itu nanti kajiannya, itu dilihat secara literal. Oh begitu ya, oh baiti mungkin ini artinya istri, karena apa? Karena setiap laki-laki yang jenenge kesel kerja itu butuh tempat untuk selendenan. Nah, tempat selendenan itu adalah wanita misal. Lah, terus dihubungkan lagi, rumah berarti tempat tinggal. Lah begitu. Lah ilmu ini disebut dengan semantik. Jadi studi kalau semantik itu membahas makna kalimat secara literal. Tidak penting dia mau paham konteksnya kayak gimana, tidak melihat konteks, tapi murni makna dilihat dari konteks. Makna dilihat secara literal tanpa ada konteks. Dan yang terakhir, pragmatik itu studi tentang makna dalam sebuah konteks. Jadi lebih berfokus pada apa maksud seseorang mengatakan apakah kamu bisa menggapai garam di meja makan?
Apakah ini permintaan untuk ngoper garam ataukah untuk apa gitu. Nah, kalian ketika orang mengatakan seperti itu, ada waktu, ada tempat, di mana, itu pasti ada sebuah konteks yang melatari itu. Nah, studi tentang ini membahas tentang pragmatik itu membahas tentang studi makna dalam sebuah konteks. Nah ya. Terus, apa sih pentingnya pragmatik? Yang pertama, kalau kita memahami pragmatik, kita akan bisa melakukan komunikasi secara efektif, memahami maksud tersembunyi, ataupun menghindari kesalahpahaman. Terus yang kedua, kenapa pragmatik penting? Karena sebagai komunikasi antar budaya untuk menghindari misintersepsi atau misinterpretasi karena perbedaan norma dan budaya. Karena bisa saja kalau orang Jawa itu maksudnya menyuruh itu malah menging. Kayak contohnya, ayo terus noleh gitu. Karena apa? Karena budaya di sini kalau sudah pakai nada tinggi, itu berarti maknanya bisa berbeda dari apa yang dikatakan secara literal. Makanya kalau kita paham tentang pragmatik, maka kita akan tahu bahwa fenomena ini artinya begini. Kalau konteksnya begini, artinya begini. Gitu. Maka kita lanjutkan, mengapa pragmatik ya penting? Ya karena AI atau NLP. NLP itu Natural Language Processing. Untuk apa? Meningkatkan kemampuan komputer AI dalam memahami bahasa manusia. Mungkin ini nanti ada di mata kuliah yang diajarkan Pak Tajudin itu linguistik komputasional atau enggak gitu di cyber sastra. Mungkin bukan saya, tapi setidaknya ini sebagai awal bahwa pragmatik ini memang penting. Karena apa? Secara pengembangannya itu dipakai juga untuk AI dan NLP. Terus yang terakhir, mengapa pragmatik penting untuk pendidikan bahasa? Ini sebenarnya masih ada satu. Kenapa pragmatik penting? Kalau kita menguasai pragmatik, itu biasanya nanti memudahkan kita untuk bakulan. Untuk bakulan. Contohnya gimana Pak? Misal di ilmu tentang NLP atau Natural Language Program, itu otak manusia itu biasanya itu cenderung malas untuk memilih sesuatu yang banyak. Biasanya makanya dimasukkan antara satu pilihan atau maksimal 3 pilihan. Jadi karena apa 3 pilihan? Karena manusia tidak punya, biasanya manusia itu akan lebih cenderung malas untuk memilih banyak pertanyaan atau memilih banyak pilihan, lebih enak itu antara 1 sampai 3. Dan inilah yang digunakan oleh para sales ini untuk menawarkan produknya. Misal kayak contoh, kalian pernah enggak waktu di bus misal itu ada orang yang nawani kalian jajan terus kalian hanya ditawari 2 pilihan. Mas, apa nih awakmu setengah sadar tangi turu nih, terus orang ini bilang, Mas, kacang atau kerupuk Mas atau tahu mawon Pak. Terus seolah-olah kalian tidak punya pilihan selain 3 ini, kerupuk, kacang atau tahu. Sampean mau milih tahu, ya tetap tuku tahu, apa milih kacang tetap tuku kacang, apa milih tetap tuku. Maksudnya adalah kalian milih 1, 2, 3, itu kalian sama-sama memilih untuk beli. Makanya biasanya cara ini saya pakai untuk misal ketika anak saya harus adus, minggu kok tak kandani, Mas, adus saiki apa 5 menit engkas? 5 menit engkas, mau 5 menit engkas, apa mau saiki, tetap intine pilihannya adalah mandi. Terus lanjut, fenomena pragmatik yang akan dipelajari. Jadi dalam perkuliahan ini kita akan bahas berbagai fenomena pragmatik, termasuk tindak tutur atau speech arts. Jadi bagaimana kita melakukan tindakan melalui ujaran, misalnya meminta, memerintah, atau menjanjikan. Terus, implikatur atau makna yang tersirat atau yang diimplikasikan dalam ujaran, namanya implikatur. Jadi ada speech arts, implikatur, deeksis, presuposisi, kesantunan, sama koherensi. Mungkin
sepertinya nanti akan kesulitan memahami ini. Maka ini nanti akan saya bahas satu persatu. Misal kayak contoh kemarin itu ada Anissa membahas tentang deiksis. Apa itu deiksis? Deiksis itu kata-kata yang maknanya bergantung pada konteks. Misal ini, itu, di sini, sekarang. Misal kayak contohnya ini. Kalian pernah nggak baca novel? Di novel itu sering kali itu mengulang-ulang sebuah kata, tapi maknanya ternyata tidak selamanya itu sama. Misal nih, kak contoh. Di novel itu ada kata-kata rumah. Misal di kisahnya Qais Laila itu sering menggunakan lafaz-lafaz baitun atau manzil. Artinya sama-sama rumah. Ternyata Anda tahu enggak, yang dimaksud rumah itu belum tentu rumah bangunan, tapi rumah hati. Ternyata itu diibaratkan sama rumah. Atau Anda begitu, rumah itu memang rumahnya beneran, tapi bukan rumahnya Qais. Bisa saja rumahnya itu rumah Laila, tetapi menggunakan kata rumah. Nah, ternyata maksud saya di sini bahwa ternyata di sana ada dieksis bahwa kata-kata itu tergantung pada makna pada sebuah konteks. Nah, ini dimaksud yang mana begitu? Yang kemudian pragmatik ini membahas tentang proposisi atau asumsi yang mendasari suatu tujuan, kesantunan atau strategi berbahasa untuk menjaga hubungan sosial. Jadi karena apa? Sudah saya bilang tadi bahwa ilmu pragmatik ini dekat dengan ilmu komunikasi, dan salah satunya adalah yang digunakan dalam komunikasi itu adalah kesantunan atau politeness atau kesantunan. Kalau lawan katanya untuk uraan itu unpoliteness. Yang keempat, kita akan mempelajari fenomena pragmatik yakni koherensi. Jadi keterkaitan antara bagian dalam suatu wacana. Gitu. Mungkin dari sini saya cukupkan untuk pertemuan ini. Setidaknya di pertemuan ini kita tahu bahwa ada loh ilmu yang mempelajari makna tapi dari segi konteks lah. Ilmu ini namanya pragmatik atau dalam bahasa Arabnya kita nyebutnya dengan pragmatiyah. Oke. Sementara ini saya cukupkan di sini. Setelah ini tolong kalian buat tulisan setengah lembar kertas. Bagaimana menurut kalian? Atau istilahnya ya silahkan tulis di kertas, kemudian nanti foto. Kira-kira apa yang kalian pahami dari materi tentang ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.